ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para pemirsa Rosat TV, pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, kita sudah masuk pada nasihat yang ketiga dari 20 nasihat yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi dalam kitabnya Ishruna Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha. Nasihat yang ketiga yang telah kita bahas di episode yang lalu, yaitu bahwa karakter kewanitaan merupakan senjata yang kuat bagi seorang istri agar dia bisa menaklukkan suaminya. Semakin kuat karakter kewanitaannya, maka semakin kuat juga daya tariknya terhadap sang suami. Sebagaimana ungkapan orang Arab yang telah kita singgung pada kajian yang lalu, di mana mereka mengatakan kepada para istri, kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadikan dirimu sebagai hamba sahaya bagi dia, maksudnya bagi sang suami, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya buat dirimu. Karakter kewanitaan inilah yang sangat membuat hati kaum laki-laki itu tertarik. Kelembutan, ya, kasih sayang, khidmat, enak dipandang, suara yang lemah lembut, dan lain-lain sebagainya. Di mana karakter ini tentunya kalau dipakai oleh laki-laki juga tidak akan disenangi oleh orang. Demikian. Baik, kemudian penulis juga menyebutkan 3 jenis wanita. Ya, ada 3 jenis wanita. Jenis yang pertama telah kita bahas. Beliau mengatakan jenis wanita yang pertama yaitu mereka yang mu'jibatu li nafsiha. Al-mu'jibatu li nafsiha, mereka wanita yang dia bangga dengan dirinya sendiri, dia ta'ajub dengan dirinya sendiri, sehingga ikhwah wa muzriyatu li ba'dihha, hingga akhirnya dia memandang remeh pak suaminya. Tentunya ikhwah fiddin ini merupakan istri yang tidak layak sebenarnya untuk dijadikan sebagai seorang istri. Kemudian yang berikutnya ikhwah, yaitu karakter jenis istri yang kedua, Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi mengatakan, wa minhun
syaf syaliq, syaf syaliq, sya' salfiq, syaf syaliq, sya' salfiq. Ini maksudnya seorang istri yang lemah fisiknya. Sya' artinya jangkung. Salfa, ucapannya kotor. Dzatu sammin munqa'in, lisannya, ucapannya kotor yang mengandung racun yang mematikan. Allahu Akbar. Ya, yang namanya ucapan ikhwah kalau sudah kotor, ya, dia bisa mematikan, bahkan bisa merusak nama baik seseorang dengan ucapan-ucapan kotornya, dengan fitnah-fitnahnya. Kemudian ibraku wal ikhtilaqu, akhlaknya buruk. Tahibu ma'arrih, wanita ini dia melayang bersama angin. Wa tatiru ma'a kulli dhi janah, dan dia terbang bersama setiap yang bersayap. Artinya ini jenis wanita ikhwafidin, sudahlah buruk, sudahlah fisiknya lemah, orangnya jangkung, ucapannya kotor, akhlaknya buruk. Kemudian dia tidak punya prinsip. Demikian. Dia mengikuti apa yang ada. Ya. Mengikuti apa yang ada. Jadi dia mudah terbawa rendong. Itu bagaikan busa buih yang ada di atas aliran air. Demikian. Sehingga kemana angin berhembus, kesanalah dia akan cenderung. Tidak punya prinsip yang kuat. Tidak punya dedikasi yang tinggi. Demikian ikhwah. Jadi di sini diibaratkan dia terbang, dia melayang bersama angin dan terbang bersama setiap yang memiliki sayap. Jadi kalau ada yang memiliki sayap, dia ikut kemana saja dia berada. Tidak punya prinsip. In qala la qalat na'am. Kalau suaminya mengatakan tidak, dia mengatakan iya. Wa in qala na'am qalat la. Kalau suami mengatakan iya, dia katakan tidak. Jadi wa in qala la qalat na'am. Kalau suaminya mengatakan tidak, dia mengatakan iya. Dan apabila suaminya mengatakan iya, dia mengatakan tidak. Artinya bagaimana? Selalu menyelisihi urusan suaminya. Selalu menyelisihi perintah suaminya. Suaminya menyuruh dia untuk membersihkan rumah, dia tak mau, enggak katanya. Suaminya menyuruh agar dia berucap sopan dan santun, dia katakan tidak. Jadi kalau suaminya menyuruh, dia tidak akan melakukan. Kalau suaminya melarang, dia malah melanggar. Ini betul-betul membuat suami bisa jengkel ini. Ya, bisa marah habis. Bagaimana tidak? Setiap urusan suaminya selalu dia selisihi. Coba bayangkan ikhwah, suami mengatakan tidak, dia katakan iya. Suami katakan iya, dia katakan tidak. Kapan terus lantas dia akan bersepakat dengan suaminya? Jadi ibaratnya suaminya mengatakan, "Dek, kita sekolahkan anak kita pesantren." "Enggak usah, Bang. Umum aja." Begitu. Ya. "Dek, kita masak misalnya sarapan pagi kita sarapan lontong." "Enggak usah lah, Bang. Ya, nasi aja." Nanti kalau suaminya mengatakan, "Dek, kita sarapan nasi." "Enggak usah, Bang. Lontong saja." Jadi tidak mensepakati suaminya. Mulidatan lima khazihi muhtakiratan lima fi aidihi fima fi yadaihi. Istri yang seperti ini menimbulkan rasa kecewa bagi sang suami serta menganggap remeh apa saja yang dimiliki oleh si suami. Jadi dia selalu memandang rendah apa yang dimiliki oleh suami. Suaminya punya sepeda motor, dia katakan, "Alah bang,
Sepeda motor murahannya ini. Demikian. Jadi mirip dengan karakter wanita yang lalu, di mana mereka tidak mensyukuri ya perbuatan baik sang suami. Kalau ini apa yang dimiliki suami selalu dianggap remeh. Suami menempatkan mereka di rumah, misalnya tipe 36 lah, ya, 2 kamar kecil, demikian, 2 kamar tapi kecil. Yang katakan apa ini rumah kecil sekali, misalnya. Suami memberikan dia kendaraan, ya kendaraan yang murah lah, harga-harga 6 juta. Dia katakan, apa ini kendaraan? Selalu dianggap remeh. Demikian. Jadi apa yang ada dimiliki oleh sang suami, dia selalu meremehkannya. Karena apa? Dia membandingkannya dengan yang lain. Tadribulahul amthal, selalu dia banding-bandingkan dengan yang lain. Suaminya memiliki atau bergaji misalnya 1 bulan 3 juta. Nah, dia akan banding-bandingkan dengan yang lain. Abang punya gaji 3 juta. Itu dengan pangkat yang sama, kenapa dia bisa, abang nggak bisa? Demikian. Levelnya sama dengan abang. Tapi abang sampai sekarang hanya punya Honda murah, misalnya sepeda motor yang murah. Siapa nggak itu teman abang itu? Sekarang coba sama levelnya, kenapa kok dia bisa beli mobil? Nah, begitu selalu dibanding-bandingkan. Ikhwah, selalu dibanding-bandingkan. Tuh coba tuh teman kelas abang, dia sudah jadi manajer, abang masih buruh kasar. Nah, demikian. Jadi ikhwah, selalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Akibat membanding-bandingkannya bagaimana ikhwah? Wa taqsiru bihi dunar rijal, sehingga di matanya ini, di mata sang istri, suami itu selalu kecil, ya, selalu kecil dibandingkan laki-laki yang lain. Oke, laki-laki yang lain dia, masya Allah, si istri merasa laki-laki yang bukan suaminya itu selalu lebih gagah, lebih makmur, lebih kaya, lebih ganteng, pokoknya semua lebih, ya. Dibandingkan suaminya sendiri, seolah dia tidak bersyukur dengan anugerah suami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tunqiluhu min halin ila halin, selalu dia membuat suaminya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Berupaya dia ubah. Demikian ikhwah. Jadi kondisi suami pun akhirnya berubah-ubah gara-gara sang istri berubah untuk yang lebih baik, masih mendingan. Tapi tidak. Hatta qala baitahu wa malla waladuh, sampai rumahnya tak membuat orang menjadi betah, anak-anaknya pun dia buat menjadi jemu. Bosan anak-anaknya. Ikhwah, kan banyak tuh anak-anak di rumah, karena setiap hari selalu dia dengar pertengkaran dari ayahnya. Coba bayangkan ikhwah, ibunya selalu bertengkar. Gimana tidak bertengkar? Selalu terjadi perselisihan. Dari masalah yang besar, dari masalah yang kecil sampai masalah sebesar-besarnya. Bayangkan suami yang mengatakan ini, dia katakan itu. Suami yang mengatakan tidak, dia mengatakan iya. Suami mengatakan kita di sini, dia katakan di sana. Jadi akhirnya pasti akan menimbulkan pertengkaran yang dahsyat. Dan itu bisa setiap hari terjadi pertengkaran. Suaminya suruh masak pedas, istri masaknya hambar tanpa cabai misalnya. Demikian, selalu jadi permasalahan. Tentunya hal ini akan membuat bosan sang anak. Pasti ikhwah. Dia tidak akan betah lagi di rumah. Gimana seorang bisa betah di rumah kalau setiap hari selalu ada konflik pertengkaran? Kemudian wa ghatha 'aisyah, hidupnya pun akan menjadi hampa. Ini kasihan suaminya seperti ini. Wahanat alai nafsuh, jiwanya pun semakin kerdil. Hatta angkarahu ikhwanuh, sampai saudara-saudaranya pun merasa aneh, mengingkari kondisi kamu ini kok semakin lama semakin kurus. Begitu. Karena apa? Suaminya, istrinya dapat istri yang seperti itu. Demikian. Warahimahu jiranuh, dan tetangga-tetangganya pun merasa belas kasihan kepada sang suami. Dikarenakan apa? Dikarenakan istri yang seperti ini. Demikian ikhwah.
Itu jenis istri yang kedua. Apa bedanya dengan jenis istri yang pertama? Jenis istri yang kedua ini dia tidak ada pada dirinya bangga dengan dirinya sendiri, ya. Tapi akhlaknya tak buruk. Hanya satu yang tidak dia miliki, yaitu ada satu keburukan yang tidak dia miliki, yaitu dia tidak membanggakan dirinya, ya. Tidak merasa takjub dengan dirinya, sehingga itu yang menyebabkan dia meremehkan suaminya. Kalau ini enggak, dia menganggap dirinya biasa-biasa saja, tapi tetap menganggap remeh suaminya dengan cara bagaimana? Dengan cara membanding-bandingkan dengan laki-laki yang lain. Yang ketiga, ikhwah, wa minhum al-warha wal hamqa. Jenis istri yang ketiga, al-warha wal hamqa. Warha dan hamqa ini sama, dungu dan tolol. Ada istri yang dungu dan tolol? Ada, ikhwah. Ya, ada. Jadi zatad dalli fi ghairi maudhi'iha. Dia punya sifat manja. Sifat manja itu kan salah satu sifat yang boleh, ya, yang yang perlu dipertahankan oleh seorang wanita. Karena itu salah satu karakter seorang wanita, manja. Laki-laki yang nggak boleh manja, ya. Perempuan tidak apa-apa manja, tapi ingat, sebagaimana yang awal-awal kita telah bahas untuk nasihat yang ketiga, di mana boleh seorang istri itu manja, bahkan dengan bahasa anak, bersikap seperti anak-anak di hadapan suaminya boleh, atau bahasa kerennya childish begitu, boleh pakai bahasa anak-anak dengan suaminya. Kalau bahasa kita bahasa imut-imut lah gitu kira-kira, ya, bahasa imut-imut. Misalnya dia tanya suaminya, bang, abang udah mamam, nah begitu. Ya seperti bahasa kita dengan anak kita, ya, bahasa kita dengan anak kita, bang, adik dulu ya. Itu bahasa-bahasa boleh, ya, bahasa-bahasa manja, bahasa-bahasa imut-imut. Demikian, ikhwah. Tapi sebagaimana telah kita ingatkan juga bahwasanya manja boleh, tapi jangan kelewatan. Ya. Dia manja, tapi akhirnya saking kemanjaan, dia tak perhatikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya. Saking manjanya, dia tak pandai menyapu rumah. Saking manjanya, dia tak pandai memasak nasi. Hari-hari dia pesan, ya, hari-hari dia pesan paket begitu, atau dia beli langsung ke rumah makan, atau dia bawa suaminya ke rumah makan misalnya, ya, dari uang belanja yang telah diberikan oleh sang suami. Itu saking manjanya dia tidak bisa melakukan tugas-tugas rumah tangganya. Ini manja yang tak dibolehkan. Manja yang seperti ini nanti membuat sang suami hilang kesabaran dan bisa menceraikan sang istri. Demikian, ya. Jadi ada jenis yang ketiga, itu wanita itu sudahlah bodoh tolol. Gimana? Dia manja. Manja ini kan seharusnya satu hal yang disukai oleh kaum wanita. Tapi manja tidak pada tempatnya. Begitu. Manja tidak pada tempatnya. Madhiratun lilisaniha. Lisannya sesumbar. Al-akhidatu fi ghairi sya'niha. Berbicara tentang hal-hal yang bukan urusannya. Kan banyak kita lihat para istri, apalagi pas ngumpul, dia membahas hal-hal yang bukan urusan dia sebenarnya, ya, urusan negara misalnya, ya, tapi mereka bahas. Wahai para akhwat, ya, apa faedahnya kita membahas masalah-masalah yang bukan menjadi masalah kita? Di rumah tangga kita itu banyak masalah, banyak yang harus kita perbaiki, dari anak-anak kita, ya, dari urusan rumah saja belum tentu selesai. Bahaslah urusan rumah. Apa misalnya yang perlu untuk dibahas? Misalnya apa? Anti mau masak misalnya gulai asam pedas misalnya. Tanya dengan teman. Itu baru pembicaraan yang bagus. Kenapa? Ada faedahnya. Bagaimana sih cara buat donat misalnya? Boleh. Karena itu urusan-urusan yang boleh. Urusan-urusan yang memang penting.
Demikian. Bagaimana ya cara masak daging itu supaya empuk? Mak-mak ini kan punya rahasia dia bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ketika masak daging tidak alot. Bagaimana ya cara masak kambing agar tidak bau amis? Bagaimana masak ikan agar goreng ikan agar tidak bau amis? Yang ini ikhwatiddin banyak. Ya. Masalah-masalah seperti ini banyak, itu perlu diperbincangkan. Tapi membicarakan masalah-masalah yang nggak penting untuk apa? Hanya menghabiskan waktu. Apa yang dibahas? Kenapa itu terjadi demonstrasi rakyat Amerika? Allahu Akbar. Udahlah, ya. Udahlah, itu urusan nggak ada, bukan urusan kita itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Iya, apa yang nggak urusannya tidak dia urus, ikhwah. Bukan berarti begini, bukan berarti kita itu nggak peduli dengan orang, ya. Bukan begitu. Ya, kalau seandainya kita punya tetangga kita itu nggak makan, itu kan urusan kita. Nggak bisa kita katakan, oh ini bukan urusan saya, that is not my business. Oh nggak bisa. Tetangga itu urusan kita. Kalau dia susah, kalau dia lapar, itu urusan kita. Makanya perlu kita urus. Jadi ada hal-hal itu yang bukan urusan kita, ikhwah. Ya, bukan urusan kita. Ya, urusan kita saja sudah banyak sebenarnya yang harus kita selesaikan. Urusan rumah tangga kita, dari mulai urusan anak, urusan rumah, urusan manajemen belanja, masih banyak yang harus kita selesaikan, ikhwah. Kita masih perlu ide-ide bagaimana cara manajemen rumah tangga kita. Kita masih perlu jenis-jenis masakan begitu, ya, supaya anak-anak kita betah di rumah, dia lebih cinta dengan masak uminya, ibunya ketimbang yang lain. Coba kita lihat, ikhwah, berapa banyak orang yang ketika memakan yang teringatnya itu adalah restoran ini, kafe ini, rumah makan ini. Seolah apa? Seolah di rumahnya tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Yang emaknya adalah orang yang tidak ngerti. Demikian. Pergi ke tempat, ke depan rumah, di kedai, jual sayur, beli sayur, bayam seikat, ngobrolnya 2,5 jam. Apa yang diurus? Itu dia. Bukan nggak boleh ngobrol di situ. Boleh ngobrol. Misalnya dia beli bayam, tanya dengan ibu-ibu yang mungkin sedang beli juga. Ini ibu, bayamnya enaknya diapain ya? Begitu. Nggak usah diurusin Amerika itu. Demikian ikhwatiddin. Ya jadi nggak usah lah. Ya, nggak usah dibicarakan hal-hal yang bukan urusan kita. Kadang-kadang urusan artis, Allahu Akbar, artis ini dicerai, artis ini kawin lagi, artis, apalah gunanya? Bak kata orang Arab, ilmuhu la yanfa, jahluhu la yadur. Taunya tidak bermanfaat, jahilnya tidak bermudorot. Jadi kalaupun kita tahu, tak ada manfaatnya kita tahu. Kalaupun kita tidak tahu, tidak memudorotkan kita. Demikian ikhwatiddin. Urusan artis udah urusan mereka, ada yang ngurus itu. Demikian ikhwatiddin. Artis ini cerai dengan suaminya. Suaminya kawin dengan ini, yang ini kawin dengan yang itu. Artis ini membuat pesta pernikahan sekian puluh miliar. Allah, itu untuk apa diurus? Ya. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, banyak juga kaum laki-laki membincangkan hal-hal yang nggak penting. Apalagi kalau di sosial media, Allahu Akbar, berkomentar dengan komentar yang nggak penting, yang nggak perlu komentar dikomentari. Kawan buat status, dia sebagai followernya, sudah berkomentar, komentar. Bukan tidak jarang orang di komentar tuh akhirnya bertengkar. Mudah bertengkar di komentar di sini. Kenapa? Karena pertama kita nggak tahu siapa orangnya. Jadi apapun yang diucapkan ya nggak ada masalah. Ya, dia nggak tahu kita nggak tahu dia. Demikian ikhwatiddin. Tapi membuat hati nggak suka berkomentar. Apakah komentar itu nanti akan dihisab? Ya.
Setiap komentar kita di media sosial pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap komentar itu merupakan tulisan. Tulisan kita itu merupakan lambang bunyi bahasa. Berarti setiap yang kita tulis itu merupakan ucapan kita. Bukankah Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a inna la mu'akhidhu bima natakallama bihi?" Ya Rasulullah, apakah kami nanti akan diadab gara-gara apa yang kami ucapkan? Demikian. Berarti apa yang kita komentari akan dihisab oleh Allah. Dimanapun komentar yang kita ucapkan. Ya, mau ucapan langsung maupun tulisan. Demikian ikhwah fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini ada jenis wanita sudahlah dungu, tolol, kemudian dia manja nggak jelas, ya, manja nggak pada tempatnya. Kemudian lisannya sesumbar, lantas juga berbicara tentang yang bukan urusannya. Waqad qana'at bihubbihi wa radiyat bikasbihi. Kalau kita artikan qana'at bihubbihi, dia merasa puas dengan kecintaan suaminya dan ridho terhadap apa yang diberikan suaminya padanya. Artinya apa, ikhwatiddin? Ada jenis istri ini, ikhwatiddin. Jadi karena dia tahu suaminya sangat mencintai dia. Dan dia juga puas dengan apa yang diberikan suaminya kepada dia. Akhirnya dia manja. Kemanjaan dia ini menyebabkan dia malas. Misalnya nih, dia dia nggak setrika baju suaminya. Kenapa? Nggak marah lah abang itu. Abang kan sayang dengan saya. Nggak akan marah itu. Kalau suami saya nggak akan marah dengan saya. Karena dia nggak pandai marah. Misal begitu. Nggak akan marah dia dengan saya. Saya nggak masak juga dia nggak marah. Saya nggak nyapu, dia yang nyapu, begitu. Kenapa? Begitu. Karena dia cinta kali dengan saya. Jadi dia menjadikan kecintaan suaminya yang berlebih terhadap dirinya, dia jadikan itu untuk tidak melaksanakan kewajiban rumah tangganya. Ya, dia lupa bahwasanya kecintaan itu bisa hilang kalau terus-menerus dikikis dengan kemanjaan yang tidak ada pada tempatnya. Ta'akulu kal himari rati'. Suami ini, istri ini jenisnya, ya, dia makan seperti keledai yang lahap. Ikhwah, kalau keledai ini kan dalam bahasa Arab itu lambang kedunguan, ya. Makanya kalau keledai itu selalu dipakai ucapan untuk mencaci seseorang. Kamu keledai, begitu. Kalau orang Arab, kalau di kita tidak ada orang menggunakan keledai. Kamu keledai gitu, nggak ada. Ya, karena memang ketika seorang mencaci seorang lain dengan menggunakan mengibaratkan dia dengan seekor hewan, itu dipilih hewan-hewan yang tertentu. Kan tidak pernah orang mengatakan, dasar kamu ayam jantan, nggak pernah kan? Dasar kamu semut, begitu, nggak ada. Tapi bisa dipilih hewan-hewannya. Misalnya kalau dia buruk dikatakan, kamu monyet, begitu. Ya. Nah, kalau orang Arab memilihnya keledai. Orang Indonesia biasanya yang dipilih monyet, anjing dengan babi. Kalau orang Arab, anjing, keledai itu termasuk. Demikian. Jadi di sini si istri itu kalau dia makan bagaikan keledai yang lahap. Ikhwah, keledai itu simbol hewan yang bodoh. Kalau kita tuh udang lah, ya. Biasanya dikatakan otak udang, ya. Simbol kebodohan. Orang bodoh ketika dia makan lahap, dia nggak peduli situasi yang ada sekitarnya. Dia makan saja. Ya. Ada ikhwah orang yang pintar, dia kalau makan lahap, tapi dia lihat situasi. Layak apa tidak dia makan lahap. Kalau dia mungkin di tempat yang cocok, dia makan lahap nggak ada masalah. Tapi kalau di tempat yang nggak cocok, dia nggak akan mau makan lahap. Tapi istri yang dungu ini, ikhwah, ya, istri yang dungu dia nggak peduli. Kalau dia sudah lapar, dia makan lahap, mau di hadapan orang siapapun, mau di hadapan mertua, mau di hadapan siapapun. Dia nggak peduli, yang penting aku kenyang. Inilah yang disebut dengan ta'kulu kal himari rati'.
makan seperti keledai yang lahap. Watan tashiru syamsu walamma yusma' laha sautun. Istri yang seperti ini jenisnya matahari sudah tinggi tapi tak terdengar sedikit pun suaranya. Walam yuknas laha baitun. Kemudian rumahnya belum disapu. Artinya ini istri malasnya luar biasa. Bangunnya siang. Ya, bangunnya siang. Kan kalau para istri itu ikhwah, biasanya dia lebih dahulu bangun ketimbang suami dan anaknya. Kemudian dia yang terakhir tidur ketimbang suami dan anaknya. Kenapa demikian? Ya, istri yang seperti ini ikhwah fiddin, mengapa dia lebih terakhir tidurnya ketimbang keluarganya? Karena apa? Ketika keluarganya sudah makan, ya, sudah tidur, dia mulailah nyuci piring di dapur, memanaskan gulai yang masih sisa, demikian melap meja dapur. Karena kalau nggak terakhir itu akan kotor lagi, demikian. Ya. Kemudian dia orang yang pertama bangun di saat yang lain belum bangun. Kenapa? Karena dia punya tugas untuk menyiapkan sarapan mereka ini. Sarapan untuk suaminya, sarapan untuk anak-anaknya, menyiapkan baju-baju untuk anaknya, menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh keluarganya. Inilah seorang istri yang ideal, yang luar biasa, yang solehah. Tapi istri yang dungu ini, ikhwah, ya, bangunnya siang. Matahari sudah tinggi, tapi dia masih molor, masih ngorok. Ya bayangkan ikhwah, makannya aja seperti keledai kelaparan. Ya, ini identik dengan orang yang tidurnya juga kesiangan, bangunnya juga kesiangan, banyak makan. Ya, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita bisa bayangkanlah ini istri yang ini. Kalau yang kedua tadi itu kan sudah lemes, fisiknya jangkung lagi. Kalau ini enggak, ini bisa kita taksir. Ini bentuk istri yang nomor 3 ini pasti bulat ini, ya, pasti bulat. Demikian, nggak mau kerja, malas, manja, itu dia. Makannya seperti keledai, bangunnya siang. Bayangkan ikhwah, aduh menderita lah ini suami punya istri seperti ini. Ta'amuha ba'id, makanannya dingin, bermalam. Biasanya kan ikhwah, kan ada juga para suami itu yang makanan itu ndak perlu enak. Nggak enak-enak kali, nggak perlu sederhana, nggak apa-apa tapi baru. Ya, nggak apa-apa tumis kangkung tapi baru dimasak. Nah, wanita yang jenis ini ikhwah itu makanannya makanan yang kemarin. Ketika suami makan itu sudah dingin. Bayangkan ikhwah, suami makan itu sudah dingin. Kenapa? Wong dia belum bangun tidur. Padahal seharusnya kan dia sudah hangatkan lagi tuh makanannya. Kalau memang masih tersisa. Atau dia buat makanan yang baru, yang masih hangat. Yang dia hidangkan untuk suami dan anak-anaknya. Tapi ini enggak. Ta'amuha ba'id. Makanannya sudah bermalam. Enggak ada makanan yang baru dimasak pagi hari. Ya gimana dia mau masak? Bangun dari siang. Ya. Jangan-jangan suami sudah pergi kerja baru dia bangun. Kenapa? Saking manjanya. Suami saya nggak marahnya itu. Ya suaminya qadrullah nggak pemarah pula. Sayang dengan istrinya. Yang penting istrinya nggak marah, udah gitu aja. Insya Allah ya. Sabar sekali suami seperti ini. Kemudian wa ina'uha wadarun. Bejananya kotor. Gelasnya kotor. Kan ada memang jenis orang itu, wanita itu nggak pandai ya cuci gelas. Gelas cuci pakai sabun juga, tapi masih ada putih-putihnya tinggal. Setelah kering masih ada putih-putihnya di dalam. Demikian. Atau gelas yang digunakan untuk pakai minum teh. Ya. Ketika dipakai masih ada hitam-hitam bekas tehnya. Nggak bersih. Makanya ina'uha wadarun. Bejananya wasikh, yaitu kotor. Ajinuha hamidun. Roti, adonan roti yang dia buat hamid. Hamid itu apa ikhwah? Asem.
Karena apa? Kelalaian dia. Biasanya kan kalau kita buat adonan untuk buat roti, ya kan, memang kita biarkan sebentar. Tapi sebentar, kalau dia nggak sebentar dia tinggalkan, sehingga proses fermentasinya semakin berkembang. Dan itu mengakibatkan rasa rotinya menjadi kecut. Adonannya kecut, artinya apa? Nampak sekali dia lalai. Sudah diadon, main HP dia. Demikian. Lupa dia dengan adonan roti yang belum dia masak, yang baru dia adon. Demikian ikhwah. Ajinuha hamidun wa ma'uha fatirun. Air minumnya fatir. Fatir ini ikhwah fiddin tak masak, ya. Fatir ini la har wala barid. Tidak panas dan tidak dingin. Artinya ini airnya itu nggak matang lah, ya. Ya kalau kita katakan kalau bahasa Indonesia, masak air hangus, masak nasi berdetus, pakai periuk meletus, gitulah kira-kira. Ya. Demikian ikhwah. Memang betul-betul istri nggak bisa bekerja. Ya, betul-betul istri nggak bisa bekerja. Bayangkan, masak air hangus. Kenapa ini? Kenapa masak air hangus? Masak air ditinggal. Ngobrol dia dengan tetangga misalnya. Akhirnya ya habis airnya, hangus. Masak nasi berdetus. Berdetus itu rasanya masih masih rasa beras setengah. Kenapa? Karena kurang air. Ya, karena kurang air, nggak pandai masak. Biasanya emaknya yang masak. Dia nggak pernah masak nasi. Masya Allah, ini betul-betul perempuan dungu yang nggak bisa mengelola rumah tangganya. Kemudian apalagi ikhwah, wa mata'uha mazru'un. Peralatan rumah tangganya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Apa maksudnya ini? Ya. Maksudnya begini ikhwah. Ya. Karena istri malas, bangunnya siang, ya. Dia tak perhatian dengan peralatan rumah tangganya, furniture rumah tangganya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Mengapa? Karena tak pernah dibersihkan. Tak pernah dibersihkan. Akhirnya debu menebal, ya. Kalau sudah debu menebal, tinggal kita taruh bibit, jadilah itu. Begitu. Biasanya kan kalau kita ledekin teman-teman yang nggak cuci-cuci mobil, sudah berlumpur, nggak dicuci juga. Biasa kita katakan, tuh tinggal taruh bibit tuh, begitu. Itulah kira-kira. Kenapa? Nggak dibersihkan. Ya, kursi-kursi nggak dibersihkan, nggak dilap debunya, demikian. Ya, meja-meja juga nggak dibersihkan. Akhirnya ya tinggal taruh bibit, jadilah bisa menjadi tempat untuk bercocok tanam. Itu yang dimaksud. Wa ma'unuha mamnu'un. Tidak memberi bantuan kepada tetangga. Ini sebagaimana dalam surat Al-Ma'un di akhir ayat wa yamna'un al-ma'un. Mereka melarang ma'un. Ma'un itu ikhwafiddin peralatan-peralatan yang biasa dipinjam. Yang bisa dipinjam seperti obeng, kuali, martil. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa dipinjamkan. Pisau misalnya. Ya. Tapi ini saking bakhilnya, Allahu Akbar, sudahlah bodoh, banyak tidur, makannya seperti keledai, kemudian bangunnya siang, nggak pandai masak, malas, nggak bersihkan peralatan rumah tangganya, dibiarkan terbengkalai, kemudian bakhil lagi. Tetangganya datang, Bu, bisa pinjam pisau saya hilang. Oh, nggak bisa. Padahal dia lagi tidak menggunakan tu pisau. Demikian. Ini namanya wa ma'unuha mamnu'. Wa khadimuha madrub. Pembantunya dipukul. Artinya apa? Pemarah juga ini kawan. Ya. Sudahlah tetangganya tidak mendapat kebaikan dari dia, minjam aja nggak boleh, minjam saja nggak dikasih, apalagi minta.
Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di antara cara memuliakan tetangga, apa yang mereka perlukan, bantulah. Ya, bantulah. Hanya pinjam pisau, pinjam apa lagi? Mungkin pinjam lesung untuk numbuk apalah begitu. Atau pinjam telenan, atau pinjam gilingan cabai misalnya. Ya. Demikian ikhwatiddin, kecuali kalau sang tetangga dikenal kalau minjam rusak, nah itu baru. Bukan karena tidak mau, tapi ini tetangga kalau minjam nggak pulang, kalau pulang rusak. Kan ada yang jenis tetangga begitu, pinjam parang bu ya, oh ada nih parang, pulang-pulang parang yang tadinya tajam, mulus matanya sudah berubah menjadi gergaji. Rupanya dia dipukul untuk motong apa, motong tulang. Akhirnya sompel-sompel tuh mata parang. Tadinya hanya untuk tulang. Demikian. Pinjam blender. Ketika dipinjam bisa muter. Udah pulang nggak muter lagi. Itu dia. Kalau ini lain lah. Udah memang nggak dikasih. Kenapa nggak amanah? Tapi kalau tetangganya baik, tapi nggak dipinjamkan, ini permasalahan ikhwatiddin. Ya. Kemudian apa tadi? Pembantunya madrub. Pembantunya suka terpukul. Artinya apa? Dia selalu marah dengan pembantunya, tak terima dengan perbuatan pembantunya. Padahal ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li khadimun, saya memiliki khadim, pembantu. Afa adribuhu, apa aku boleh pukulnya? Ya. Inna li khadimun, aku punya pembantu, yusi'u wa yadlam, dia kerjanya nggak becus, wa yadlim, suka menzolimi malahan. Afa adribuhu, boleh aku pukul dia? Kata laki-laki ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'fu anhu kulla yaumin 70 marrah. Jangan kamu pukul. Jangan kamu pukul. Jadi bagaimana? Maafkan dia setiap hari 70 kali. Ini nggak boleh pukul ya. Demikian ikhwatiddin. Kemudian wajaruha mahrubun. Tetangganya lari dari dia. Masya Allah. Kenapa lari? Karena takut terimbas kejahatannya. Kalau ngomong takut, kenapa? Nanti mencerca, nggak enak, tajam omongannya. Demikian, sehingga orang nggak ada yang berani dekat. Nggak berani dekat di sini artinya mereka merasa ini kalau saya dekat, saya nanti bermasalah, begitu. Demikian, mungkin dicacinya atau mungkin dia menjelek-jelekan orang lain atau bagaimana. Makanya mahrub, tetangganya menjauh dari dia. Bayangkan ikhwatiddin, ya, tak suka tetangganya dengan dia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman dan tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jarahu bawa'iquh. Di mana tetangganya tak aman dari perbuatan jahatnya. Jadi kalau rasa tetangga kita merasa was-was dengan kita, berarti nggak beriman itu, kata Rasulullah SAW. Nggak beriman di sini maksudnya tidak sempurna keimanannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, dalam bentuk lafaz begini, la yadkhul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iquh. Tak masuk surga mereka yang tetangganya tak aman dari kejahatannya. Itulah jenis wanita yang ketiga. Kemudian jenis wanita yang keempat. Nah, ini yang bagus. Itu bagaimana ikhwah? Wa minhunna al-atuful wadud, yaitu jenis istri yang lembut, wadud, penyayang, al-mubarakatul wadud, dia subur yang penuh berkah. Ya. Berkah, subur.
Al-ma'munatu ala ghaibiha, di mana suaminya merasa aman. Kalau suaminya nggak ada di rumah, suami merasa aman. Kenapa? Dia orang yang terpercaya. Ya, orang yang terpercaya. Ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana beliau mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau kamu pandang dia, hatimu senang. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu menyuruh dia, dia taati perintahmu. Wa idza ghibta anha, kalau kamu tak berada di rumah, hafizatka fi malika wa nafsaha. Dia akan jaga hartamu dan dirinya juga dia jaga kehormatannya. Tidak sembarangan datang laki-laki dipersilahkan masuk atau pergi ke sana kemari dengan kawan-kawannya di saat suaminya nggak ada di rumah, atau di saat suaminya pergi kerja keluar kota, dia pun mulailah melalak ke sana kemari, bertandang ke sana kemari. Demikian tidak aman suaminya dengan dia berada di rumah saat suaminya nggak ada. Jadi setiap kan ada jenis ini, ikhwafiddin. Para suami itu ketika mau pergi itu khawatir, kenapa? Ini istri saya ini nggak bisa ditinggal begitu, nggak bisa ditinggal. Kalau saya tinggal udah dia entah kemana-mana. Ada lagi, saya nggak bisa nyerahkan uang ke istri saya. Kalau saya serahkan, dia boros orangnya. Pantang dapat diskon, gitu kira-kira. Demikian. Barang yang sudah ada pun kalau sudah ada diskon masih dibeli juga. Demikian. Boros misalnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi di saat suami yang nggak ada, suaminya tenang dengan dirinya. Kemudian mahbubatun fi jiraniha, tetangga-tetangganya semua mencintai dia. Allahu Akbar. Biasanya kalau tetangga mencintai kita, ramah, tamah, sering mengirim makanan begitu, sering ngasih hadiah. Ya, mahmudatu fi sirriha wa i'laniha, dan dia terpuji baik ketika sendirian maupun ketika dia berada dengan orang lain. Wa karimatut taba'ul, pandai dalam memposisikan sebagai suami, sebagai istri. Jadi dia pandai mengelola suami, pandai memberikan pelayanan kepada suami. Wal kathiratu tafaddul, di mana dia ringan tangan. Ringan tangan di sini maksudnya negatif, yang positif ya. Karena ada dua ringan tangan itu. Ringan tangan negatif artinya tukang pukul. Ringan tangan yang positif itu suka menolong. Tengok tetangganya susah, dikasih. Tengok ada yang kesusahan, dikasih, begitu. Al-khafidhatus sautan, suaranya lembut, bukan teriak-teriak. Kan ada itu jenis akhwat, kalau ngomong Masya Allah bagikan dia seolah-olah berada di puncak Gunung Sibaya. Bang, kemana bang? Masya Allah, suaminya cuma 2 meter, tapi ngomongnya teriak-teriak. Kemudian, nazifatul baitan, rumahnya bersih, Masya Allah. Ingat, ini rumah bukan mewah, bersih. Rumah kalau mewah, kalau nggak bersih, jelek terlihat. Tapi walaupun sederhana, ya, rumah harga 700 juta, bersih, sederhana, Masya Allah, mantap. Ya, rumah-rumah kecil juga kalau dia bersih, Masya Allah, ya Khafiddin. Ada orang-orang yang rumahnya itu halamannya tidak di keramik, tanah halamannya, tapi bersih, Masya Allah. Seolah-olah rumput segan mau tumbuh di situ. Kenapa? Rajin sang istri. Ya. Kemudian apa lagi? Khadimuha musminun, pembantunya gemuk. Berarti ini pembantu Masya Allah dapat perlakuan baik dari tuannya, majikannya. Wa ibnuha muzayyinun, anaknya terawat. Bayangkan kalau pembantunya saja menjadi gemuk, gimana kalau anaknya? Kemudian wa khairu hadaim, kebaikannya terus mengalir. Wa zaujuha na'im, suaminya bahagia. Mumuqatu ma'lufatu, dia dicintai dan dikasihi. Wa bil afafi wal khairati mausufah, dia punya sifat afafah, yaitu
menjaga kehormatan, wal khairat, suka dengan kebaikan. Itulah ikhwafiddin, wanita yang ketiga. Kemudian apa kata yang memberi nasihat? Mungkin masih ingat, yang memberi nasihat adalah Al-Khattab bin Al-Ma'ali Al-Makhzumi pada anaknya. Terakhir apa katanya? Ja'alakallahu ya bunayya mimma yaqtadi bil huda wa ya'tamu bit tuqa. Wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang menempuh jalan petunjuk dan ketakwaan. Wa yatajannabu as-sukht, dan jauh dari kemurkaan, wa yuhibbur ridha, dan suka dengan keridhaan. Itulah ikhwah akhir daripada nasihat Al-Khattab bin Ma'ali kepada anaknya, di mana di saat itu dia menceritakan ada 4 jenis wanita. Ya, semoga semua istri-istri kita, akhwat-akhwat kita termasuk dalam karakter wanita yang keempat. Memang seorang wanita yang idaman. Ikhwah, saya kira itu saja kajian kita. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Itulah tadi nasihat yang ketiga dari Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi. Insyaallah besok kita masuk pada nasihat yang keempat. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi siapa yang ingin bertanya silahkan kirim ke WhatsApp 08956113277778. Assalamualaikum Ustaz. Menanggapi yang kemarin, apabila telah terjadi perceraian karena salah satu faktornya adalah sang suami tidak taat kepada Allah, lalu berselingkuh dan berzina dengan wanita lain, apa yang harus dilakukan sang istri dan anaknya? Jika terjadi perceraian, apakah penjelasan mengenai masa iddah? Apakah yang harus dilakukan si istri ketika telah bercerai? Fokus mengurus anak, mencari pasangan, lalu menikah kembali, atau bekerja untuk menghidupi anaknya seorang diri? Ikhwah, apabila suami istri bercerai, ya, kalau dia masih talak 1 dan 2, maka iddahnya 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai maka iddahnya selama 3 quru, 3 kali suci. Udah. Dan kalau itu talak 1 dan talak 2, dia boleh rujuk. Kalau rujuknya di saat masih iddah, masa iddah masih ada, maka rujuk saja tanpa akad yang baru. Namun kalau rujuknya setelah selesai masa iddah, maka harus dengan menggunakan akad yang baru. Tapi kalau cerai tersebut cerai yang ketiga, maka fa in talaqaha, kalau ternyata dia talak lagi, talak yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, maka tidak halal bagi sang suami hingga si istri nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, kalau laki-laki yang lain itu ternyata sudah mentalak lagi, baru dia boleh balik ke suaminya, mantan suami yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang istri, anak-anak? Ya. Bagi sang suami, ketahuilah bahwasanya ketika si istri sudah dicerai dan dia masih dalam masa iddah, maka dia masih berkewajiban memberi nafkah pada sang istri. Tetap masih memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi sang istri. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka nafkah tidak ada lagi. Namun kepada anak tetap dia harus nafkahi. Ya, walaupun dia hidup bersama ibunya, namun untuk nafkah anak, sandang, pangan, papan, sekolah, ya, itu kewajiban bagi sang ayah. Ibunya bisa putus, tapi anak tidak bisa putus. Tetap tanggung jawab sang suami. Kemudian, apakah istri boleh nikah lagi? Silahkan boleh nikah lagi. Ada satu hadis yang menyebutkan apabila keutamaan seorang istri yang setelah bercerai ataupun setelah suaminya meninggal, dia fokus dengan mengurus anaknya.
ya, maka istri wanita yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, seperti ini nanti dengan aku di hari kiamat. Istri yang fokus dengan anaknya, tidak menikah lagi, ya, setelah terpisah dengan suaminya, ya, kata Rasulullah, seperti ini nanti di hari kiamat. Itu ada disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Hanya saja hadis ini dhaif, didoifkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Jadi bagaimana? Ya. Kalau dia merasa menikah itu lebih baik untuk dirinya, lebih terjaga, ya, maka nikahlah, ya. Sebab ikhwah, kalau sudah perempuan bekerja, ya tentunya dia akan bertemu dengan para laki-laki. Apalagi statusnya sudah janda. Di tempat kita, ikhwah, status janda itu status yang nggak bagus. Dianggap janda itu selalu genit, ya, begitu di image-nya masyarakat tuh begitu. Dianggap kalau sudah janda itu siap akan merebut suami orang, begitu, atau disebut pelakor. Makanya ikhwah, lihat kondisi anti, kalau memang layak, masih boleh layak untuk menikah, menikahlah. Ya, tapi kalau memperhitungkan kalau saya menikah nanti anak saya bagaimana segala macam, lebih fokus saya tidak menikah, ya sudah, gak menikah juga nggak apa-apa. Demikian, ya. Jadi ini tergantung apa maslahat dan mudaratnya. Dan sekali lagi, untuk anak-anak yang bertanggung jawab adalah sang suami. Berarti si istri, mantan istri, dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Hamba Allah dari Kebumen, bismillah. Afan Ustaz mau bertanya, manakah yang lebih bagus antara kami tinggal dekat orang tua atau tinggal jauh dari orang tua? Mengingat orang tua kami masih sangat awam yang sering mengadakan acara-acara bid'ah yang kami susah untuk tidak mengikutinya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan. Ikhwah, perhatikan, ini tidak ada kaedah yang mutlak. Harus lebih dekat, jauh lebih bagus, dekat lebih bagus. Enggak. Ya, ini terkait dengan masalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua mengatakan, nak kamu di sini aja ya nak, ya dekat-dekat mama. Nanti kalau mama minta bantu bagaimana? Kalau kamu jauh nanti bagaimana? Kalau nanti mama kangen bagaimana? Udahlah dekat-dekat mama aja misalnya. Itu perintah, boleh silakan. Ya. Tapi Ustaz, ada acara-acara, ya pandai-pandailah memberitahukan kepada orang tua. Orang tua kan butuh dakwah. Hanya jangan kita posisikan diri kita sebagai ustadz di hadapan orang tua. Demikian, ya. Jadi kalau kita jauh, sampai kapan kita jauh? Sampai kapan kita menjauh, kemudian kita berupaya untuk cari-cari alasan untuk tidak ikut acara tersebut dengan alasan yang tidak syar'i. Mungkin kita kata sibuk lah, yang apalah. Demikian, padahal nggak sibuk. Jadi sebaiknya, ya, kalau orang tua antum mengatakan, udah dekat aja, dekatlah. Mengenai acara, berilah alasan yang masuk akal atau ceritakan. Mak, sebenarnya begini. Ceritakan dengan paling lembut. Sehingga nanti orang tua faham. Kalau udah acara ini, nggak datang dia. Nah, begitu. Ya. Sampai faham orang tua. Tapi kalau orang tua nggak mensyaratkan atau tanya, Umi, saya sudah menikah, nanti cocoknya dekat di sini apa enggak ya? Kata si Umi, kata si ibu, terserahmu nak, mana yang bagus untukmu aja, mama nggak apa-apa. Udah aman, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan istri yang sering kesal, nggak enak hati karena sikap suami yang kurang baik, seperti susah dibangunin, cuek dengan istri. Aduh, memang ikhwah, para istri itu sering mengeluhkan suami. Sering sekali mengeluhkan suami. Yang sebenarnya suami juga sering mengeluhkan istri. Ya, tentunya biasanya dikeluhkan hal-hal yang ada kurangnya pada sang suami. Itu yang sering dikeluhkan. Nah, macam ini, susah dibangunin. Susah dibanguni, cuek dengan istri, berarti uang belanja cukup. Ya, uang belanja cukup. Ada yang Masya Allah tahajud dia,
Nggak cuek dia, Masya Allah. Tapi folusnya kurang. Jadi akhirnya bagaimana? Ustadz, suami saya rajin ibadah, sayang dengan saya. Tapi Ustadz, dia ngasih uang belanja sedikit, nggak cukup. Nah, demikian. Terus kita mau cari suami yang bagaimana? Yang nggak ada kurangnya. Nikahlah dengan malaikat. Malaikat nggak mau pula menikah, begitu masalahnya. Karena dia nggak punya syahwat. Demikian. Jadi para ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, cobalah lihat kelebihan sang suami. Jangan selalu membuat kita gelisah dengan kekurangannya. Tidak ada suami itu yang sempurna, pasti ada kurangnya di sana sini. Sebagaimana juga istri, pasti ada kurangnya. Karena ya dia manusia. Jadi ibarat yang populer sekarang, suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Kalaupun suami kita katakan malaikat, gak akan mau dia. Ya, gak akan mau dia berumah tangga. Kenapa? Karena malaikat gak mau berumah tangga. Itu dia. Jadi cobalah ambil sisi kelebihan sang suami. Memang dia cuek, tapi masalah belanja mau berapa deh? Suka ngasih hadiah, suka ajak jalan-jalan, suka ngajak makan, ya. Tapi cuek model orangnya, ya. Untuk mengatakan sayang, Masya Allah, susah. Karena ada jenis suami yang nggak romantis, ya. Para istrinya kan ada yang memang umumnya sih suka romantis. Kalau ngomong maunya dipanggil sayang, nah begitu. Ada suami itu geli dia kalau dia manggil sayang, geli dia. Begitu, nggak suka dia dengan begitu-begitu. Yang kelemak gitu dia nggak suka. Demikian. Jadi jangan dikeluhkan, aduh suami saya Masya Allah sih kalau masalah ganteng-ganteng, kalau masalah belanja Masya Allah, tapi dia nggak pernah manggil saya sayang. Cobalah yang dilihat yang kelebihannya aja. Yang kekurangan jangan itu yang jadi masalah. Demikian ya ibu-ibu sekalian. Ya, selama itu bukan maksiat, maka janganlah menjadi keluhan. Ini susah dibangunin, ya dibanguni aja ibu. Kalau untuk sholat subuh banguni aja. Atau janji dulu dengan suami, bang gimana besok sholat subuh? Saya bangun nih. Iya dek. Kalau nggak bangun gimana dek? Gimana bang? Dipercikan air ya? Ya udah begitu. Demikian. Ya, memang sih ada suami-suami yang susah dibanguni. Ya tapi kan masa sih nggak ada solusi untuk membangunkannya. Makanya dengan cara apa? Caranya ya ada MOU dulu. Demikian. Tak pakai air lah, tak pakai apalah begitu ya. Supaya suami menjadi mudah untuk bangun. Adapun cuek, mau bilang apa lagi, emang cuek ini sudah bawaan badan atau memang dia tumbuh di keluarga yang penuh dengan kecuekan. Bisa. Masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Demikian. Jadi para ibu sekalian, cobalah lihat yang keistimewaan suami. Jangan keluhkan kekurangannya saja. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu, sebenarnya dia baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu menyukai sesuatu itu enggak baik untukmu. Assalamualaikum Ustaz. Afan anak izin bertanya, jika suami istri salat berjamaah posisi berdiri istri di sebelah mana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam posisi berjamaah laki-laki dengan laki-laki, maka sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW salat bersama Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, aku berdiri hida'ahu. Hida'ahu itu artinya pas di sampingnya. Satu saf, seperti satu saf. Sebelah kiri imam, sebelah kanan makmum. Tapi kalau dia makmumnya lebih daripada satu orang, maka di belakang imam. Nah, kalau makmumnya itu perempuan, apakah di samping? Tidak. Depan belakang, ya, depan belakang. Kalau yang menjadi makmum itu perempuan, satu orang, ya, depan belakang. Suami depan, istri belakang. Jadi sejajar depan belakang. Kalau laki-laki satu orang makmumnya sejajar ke samping.
Kalau perempuan sejajar ke belakang. Demikian. Ya kalau 2 orang ya berarti tinggal tambah kiri kanannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan tipe kedua, istri yang disebut tadi yang nomor 1, 2, 3, bukankah di situ kewajiban suami memberikan pelajaran agama agar sadar? Lalu bagaimana jika demikian berdosa, apakah dosanya ditanggung suami? Jazakallahu khairan. Iya, artinya begini ikhwafiddin, ada tipe istri yang seperti ini. Jadi bagaimana? Suami harus sabar menghadapi yang seperti itu. Dia, kewajiban dia untuk mengajarkannya. Itu dia. Ya terkadang ikhwafiddin, ada orang yang seperti tipenya, tapi dia punya keistimewaan. Apa istimewa? Cantik dia, Masya Allah. Cantik, putih, ya menarik. Bagaikan orang Arab dia misalnya, luar biasa. Tapi memang nggak pandai kerja. Itu dia. Semasa gadis diajari mamanya dia hanya ke salon. Masak nggak pernah diajari, ngepel nggak pernah diajari, nyuci baju nggak pernah diajari, apalagi mensetrika nggak pernah diajari. Mungkin nggak tahu dia kalau mensetrika itu yang mau digosokkan yang mananya, tangkinya apa bawahnya, mungkin nggak tahu juga dia. Demikian. Tapi suami ketika mendapati istri seperti ini dia harus ajarkan, ya, bagaimana seharusnya menjadi sang istri. Ya, bagaimana sebagai sang istri, sebagai ibu rumah tangga, ajarkan. Ya, ajarkan semaksimal mungkin. Dan suami harus banyak sabar terhadap istri yang seperti ini. Kecuali kalau memang sudah nggak tahan lagi dia karena istrinya suka mencaci maki, mensumpah serapah, menganggap remeh sang suami, dinasihati secara lembut sudah, boikot tempat tidur sudah, dipukul yang tidak sampai menimbulkan bekas juga sudah, kemudian musyawarah dengan keluarga juga sudah, ya sudah, berarti boleh ditalak, jatuhkan talak. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya kerja, suami suruh berhenti tapi sama orang tua gak boleh berhenti, itu gimana Ustadz? Ingat kaidah kita yang sudah kita pelajari bahwasanya seorang wanita kalau dia sudah punya suami, man ahaqqun nas a'zamun nas haqqan 'alal mar'ah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang lebih berhak terhadap si wanita? Jawaban Rasulullah apa? Zaujuha, yaitu suaminya. Jadi kalau suami mengatakan jangan bekerja, orang tuanya mengatakan jangan tak bekerja, kerja saja terus, maka dia taati sang suami. Karena ketika seorang wanita sudah menikah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang kedua orang tuanya. Taati sang suami. Itu kalau sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Demikian, ya. Kalau yang terbaik itu ketika suami mengatakan, "Dek, nggak usah bekerja," orang tua mengatakan, "Nak, kamu bekerja," nah, suami ini sebaiknya ngobrol dengan mertuanya. Kenapa dia menyuruh istrinya tidak bekerja? Begitu. Jadi setiap masalah itu tidak harus iya atau tidak, nggak begitu, ya. Harus pilih aku atau dia, nggak harus begitu, ikhwah. Seorang suami yang bijak, ya, ketika dia lihat kebijakan dia berbeda dengan kebijakan orang tua sang istri, sebaiknya dia jangan mengultimatum, "Dek, kau pilih aku atau orang tuamu? Aku katakan kamu berhenti bekerja. Kau mau turut mana? Aku atau orang tuamu?" Nggak harusnya begitu. Ya. Kasihan sang istri nanti. Dia nanti diposisikan bagaikan makan buah simalakama, dimakan mati ayah, tak dimakan mati emak. Jadi seharusnya bagaimana? Suamilah yang lebih bijak, datangi mertuanya. Begini loh Mak, begini loh Pak, mengapa si fulanah ini saya suruh nggak bekerja karena begini alasannya, begini. Begitu ya. Jadi orang tua pun paham, nggak konflik ataupun nggak perang dingin antara mertua dengan menantunya. Seringnya begitu ikhwah, ya, karena tidak bagusnya komunikasi antara menantu dengan mertua. Allahu a'lam bishawab. Jadi baguskan komunikasi, ya. Ustaz, tolong jelasin, jika kamu berselisih tentang urusan apapun, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khairan wa fika jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul."
in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat tentang satu permasalahan, masalah apa saja, ya, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud ikhwafiddin, perkara-perkara yang ada dalilnya. Ya, perkara-perkara yang ada dalilnya. Misalnya ini, istri berselisih dengan suaminya. Kata sang istri, "Bang, aku mau taat pada orang tuaku. Abang kan orang lain sebenarnya. Ini orang tuaku, orang tua kandungku, ibuku yang mengandungku, ibuku yang melahirkan aku, ibuku juga yang menyusui aku, ibuku juga yang membesarkan aku. Abang dapat saya sudah gede, sudah besar." Kata suaminya, "Oh nggak bisa deh. Kalau sudah punya suami lebih berhak." Ini kan berselisih namanya. Loh, kan setiap anak itu harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Kalau seperti ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, macam si suami tadi, datangkan hadis ini loh dek, bahwasanya Rasulullah mengatakan yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya. Itu namanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tadi, istri, orang tua nyuruh bekerja, suami menyuruh jangan bekerja. Ini bagaimana kalau nggak bisa dikompromikan? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kepada siapa istri lebih taat, harus lebih taat. Itu dia, ya. Demikian ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.